Indonesia memiliki banyak kekayaan alam. Salah satunya yaitu hutan. Hutan yang dimiliki Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia, dengan luas wilayah mencapai 884.950 km persegi, atau mencapai 133.300.543,98 hektar. Namun, hutan di Indonesia tengah menghadapi ancaman deforestasi. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atau PKTL, mencatat laju deforestasi hutan di Indonesia pada periode 2018 hingga 2019 mencapai 465,5 ribu hektar. Salah satu penyebab deforestasi hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan dan lahan atau biasa disebut dengan karhutla. Menurut data yang dihimpun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, dalam kurun waktu 2014 hingga 2019, total lahan yang terbakar mencapai 4.646.691,55 hektar. Sedangkan kerugian ekonomi pada karhutla tahun 2015 ditaksir mencapai 221 triliun rupiah. Karhutla menjadi masalah tahunan di Indonesia. Kerugian baik material dan imaterial dirasakan masyarakat Indonesia, khususnya para korban terdampak kabut asap. Kualitas udara yang menurun akibat dari bencana kabut asap yang disebabkan oleh karhutla berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Aktivitas keseharian masyarakat terganggu, bahkan melumpuhkan roda ekonomi. Karhutla juga berdampak buruk bagi kelangsungan lingkungan serta flora dan fauna langka. Perlu dicari solusi untuk mencegah karhutla agar tidak mengakibatkan dampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Menurut data yang dihimpun dari Sipongi, sebaran titik api mencapai puncak pada kurun waktu bulan Agustus dan September setiap tahunnya. Bentuk pencegahan dan tindakan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Patroli terpadu pencegahan karhutla. 2. Waterbooming. 3. Modifikasi cuaca dengan hujan buatan. 4. Pemadaman kebakaran hutan melalui darat. 5. Pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api atau MPA. 6. Pembangunan alat deteksi. Dalam pemadaman api pada medan darat, ada beberapa kendala yang kami identifikasi. Yang pertama, medan yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran. Kedua, sumber air yang jauh dari titik api. 3. Wilayah yang luas dan terpencil sehingga sulit memantau titik api. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengusulkan sebuah sistem menggunakan drone dan tenaga surya sebagai sumber energi. Selain mencegah karhutla, alat ini juga ramah lingkungan. Sistem ini kami beri nama Autonomous Quadcopter Drone berbasis Geographic Information System atau GIS dan Solar System sebagai solusi pencegahan karhutla yang ramah lingkungan. Alat ini memiliki cara kerja yang sederhana, namun memiliki rangkaian serta sistem yang kompleks. Secara umum, terdapat 3 perangkat yang bekerja dalam rangkaian, yaitu drone, charging station, dan heat detector. Perangkat drone tersusun atas drone quadcopter, Raspberry Pi, Pixie CMU Cam, baterai lithium ion, IR lock, brushless motor, ultrasonic object sensor, GPS, propeller, dan juga drone mengangkut Elite Firebolt. Sedangkan charging station terdiri atas panel surya, charge controller, Arduino, inverter, IR lock, dan juga aki sejumlah 2 buah, power converter, relay, Raspberry Pi, dan juga modem. Sedangkan heat detector tersusun atas heat sensor, Arduino, dan juga kabel-kabel. Komponen perangkat lunak atau sistem yang tertanam pada rangkaian ini yaitu pada drone terdapat
GIS, Automatic Pilot, GPS System, dan juga Image Processing. Pada charging station terdapat Automatic Charging dan juga Smart Detector. Sedangkan pada Heat Detector terdapat Smart Detector. Alat ini akan bekerja melalui dua sistem. Kami sebut kondisi pertama dan juga kondisi kedua. Kondisi pertama, sistem akan bekerja dengan melakukan patroli berdasarkan wilayah yang sudah dipetakan melalui GIS. Drone akan terbang sesuai dengan koordinat dan penjadwalan yang telah dilakukan. Jika dalam patroli tersebut drone mengidentifikasi titik api, maka drone akan mendekati titik api tersebut dan memadamkannya dengan cara menjatuhkan elite fireball. Kondisi kedua, sistem akan bekerja dengan bantuan dari heat detector. Ketika heat detector mengidentifikasi titik api, maka sinyal akan diteruskan pada charging station. Selanjutnya, charging station akan meneruskan instruksi pada drone untuk terbang sesuai dengan koordinat heat detector. Drone akan melakukan validasi titik api melalui proses image recognition. Jika titik api dikenali sebagai berbahaya, maka drone akan menjatuhkan elite fireball. Pada saat proses instalasi, pertama harus dilakukan penentuan area pemasangan. Area pemasangan haruslah berupa lahan atau wilayah hutan yang memiliki vegetasi pohon tidak terlalu lebat. Yang kedua, dilakukan pemetaan oleh drone untuk dimasukkan ke dalam database GIS. Yang ketiga, pemasangan komponen berupa heat detector, charging station, dan juga drone itu sendiri. Yang keempat yaitu proses pengujian alat dan juga sistem. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.